Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi di pertemuan keempat ini ya. Di pertemuan kedua kita udah bahas mengenai kontrak kuliah pertemuan 1. Kemudian pertemuan 2 kita sudah bahas mengenai tag dasar HTML ya. Ada tag HTML buka, kemudian ada tag tutupnya ya, kemudian ada tag head, kemudian ada tag head tutupnya, ada tag title dan title tutupnya ya. Sedikit saya ulang ya, di bagian head ini sering diletakkan informasi-informasi yang cukup penting ya, seperti link untuk CSS eksternalnya ya, untuk JavaScript eksternal atau untuk internal CSS ya, CSS yang dituliskan di satu file dengan HTML-nya ya. Biasa juga diletakkan di tag head untuk CSS internal ya. Dan jadi ada eksternal tadi, ada internal. Satu lagi namanya itu ada inline CSS. Tapi sebelum jauh ke sana, saya akan menjelaskan dan saya akan ulangi tag-tag dasar dari HTML ini ya. Nah, HTML buka, HTML tutup, kemudian ada bagian head yang saya jelaskan tadi. Fungsinya selain judul ya, ada untuk menempatkan link untuk CSS eksternal, JavaScript eksternal ya, maupun penulisan CSS biasanya diletakkan di sini ya. Terakhir itu bisa juga icon ya, icon untuk mengatur icon dari halaman ya, halaman. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Kemudian yang harus kalian tahu, kemudian ada tag body. Body itu adalah bagian web browser ya, seluruh web browser dari sini sampai bawah itu body. Nah, jadi kalau kalian buat body, kalian buat kode di body, maka akan tampil di web browser di daerah sini. Oke. Itu tadi pertemuan pertamanya, pengenalan tag dasar HTML yang linknya sudah ada di e-learning. Kemudian di pertemuan 2 ya, pertemuan 2 itu membahas mengenai pembuatan judul dan paragraf ya. Di pertemuan awal ini kita belajar sedikit mengenai cara menulis menggunakan HTML ya, cara menulis di halaman web. Kalau umumnya kita biasanya membuat dokumen, menulis dokumen di Microsoft Word, kali ini kita belajar menulis dengan HTML. Makanya materinya ada heading atau judul. Jadi bagaimana membuat judul sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kemudian paragraf juga sudah kita jelaskan. Dan sedikit disinggung pertemuan yang lalu, ada format yang bisa kita lakukan terhadap huruf menggunakan inline CSS ya. Oke, judul, paragraf. Tadi yang awalnya tag dasar ya. Tag dasar itu sudah dijelaskan di tag dasar itu apa itu atribut. Nah, atribut ini atribut line, center ini value-nya. Jadi kalau masih bingung atribut itu apa, lihat lagi pertemuan 1. Baik, itu mengenai pertemuan 1, 2 dan 3. 1 kontrak kuliah, 2 tag dasar HTML, 3 judul dan paragraf ya. Kita lanjut pertemuan 4 ya. Bagi yang sudah menginstal SAMPP nya, umumnya berada di C ya, di C. Jadi letakkan folder kerja kalian. Kita sudah sepakati foldernya nama kalian yang diletakkan di C kalau defaultnya, atau di install di D ya, di D, C sampai P htdoc, kemudian nama. Nah, kemudian bukalah folder tersebut, open folder ya. Jika ada kendala silahkan hubungi melalui WA group ya, jangan sungkan. Oke, selanjutnya kita buat sesuai dengan
penjelasan yang kemarin ya, kita ikutin. Kita setiap pertemuan kita buat folder supaya file-filenya terorganisir berdasarkan pertemuan lah ya, pertemuan. Oke, ini pertemuan 4. Kemudian kita bikin file baru. Kemarin kita juga udah jelasin kalau buat file ya namanya latihan aja, latihan 1.html tanpa spasi ya. Ini pertemuan 4 juga nggak pakai spasi ya. Perhatikan, ini bukan sekedar kebiasaan ya, tapi kebiasaan yang baik lah gitu ya. Jadi untuk nama usahakan nggak usah lah pakai spasi ya, nggak usah pakai spasi. Jadi kalau nama folder, nama file, nanti nama-nama yang lain nggak usah pakai spasi ya. Nah, itu kebiasaan yang baik. Baik, untuk pertemuan 4 ini materinya adalah list pada HTML ya. List itu daftar. Kalau di Microsoft Word itu ada numbering ya kan, ada numbering 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian ada bullet ya, ada bullet itu sejenis daftar juga tapi menggunakan simbol ya, simbol. Nah, bagaimana untuk membuat daftar atau list di halaman web gitu ya? Ya, kita gunakan HTML, kita gunakan tag HTML yang namanya OL atau UL ya. Oke, ini untuk penjelasannya bisa dibaca sendiri. Tag untuk ordered list ini, ordered list sama dengan list berurut sama dengan numbering ya, sudah bisa dibayangkan. Tagnya adalah OL ya, OL. Kemudian ada anaknya, listnya itu dinamai tagnya LI ya. Jadi nggak bisa OL aja terus dimasukin daftarnya, nggak bisa. OL butuh tag lagi di dalamnya LI. Nah, LI inilah yang akan tampil sebagai daftar. Bagaimana daftarnya tampil di halaman, yang menentukannya OL gitu ya. Jadi yang tampil LI, yang menentukan bentuknya nanti OL ya. Oke, ini kalau diklik ini akan jalan kodenya ya, seperti ini. Kita akan praktikan ya. Silahkan buka lagi filenya latihan 1.html pada pertemuan 4 ya. Tadi kita mau buat list berurut ya, OL ya, kemudian LI, ada HTML, kemudian CSS, PHP. Kalau nggak mau pusing ya copy gitu ya, nggak masalah. Ada PHP, JavaScript, kemudian ada MySQL. Oke, kita lihat ya hasilnya. Bagaimana menjalankannya ya? Ada yang masih ingat caranya? Ketikkan localhost / nama kalian, nama kalian. Oke. Kemudian ini list foldernya, kemudian klik folder pertemuan 4-nya yang latihan 1.html. Nah, inilah yang dikatakan ordered list ya, yang dikatakan ordered list. Ini dia list yang berurut, ada 1, 2, 3, 4, 5-nya. Oke. Kemudian kita akan tambahkan judul di atasnya. Silakan tambahkan. Jadi kalau nggak ada judulnya juga bakal lucu ya. List apa ini? Ya, ini list daftar materi pemrograman web. Ada HTML, ada CSS, PHP, JavaScript, MySQL ya, MySQL. Baik, itu tadi mengenai cara membuat daftar berurut menggunakan OL. Nah, ini bisa kalian baca. Ternyata bisa dirubah tipenya 1, 2, 3 menjadi A besar, A kecil, I besar, I kecil ya, atau angka Romawi. Nah, itu bisa kalian coba sendiri dengan mengubah atribut type yang ada di tag mana? Tag LI atau OL. Ya, tentunya tag OL ya, yang ada di tag OL.
ini contohnya. Maka dia tampilnya A B C D E ya, itu dia. Kemudian kita lanjut untuk yang bullet ya, atau list tidak berurut atau unordered list. Ini dia. Kita coba ya. Untuk pertama kita ketik. Untuk melatih, kalau kamu berniat untuk melatihnya, silahkan diketik ya, melatih coding. Tapi kalau mau copy juga nggak masalah sebenarnya. Oke, dia ada tag yang digunakan untuk unordered list ini ya, list tidak berurut atau bullet ini. Itu tagnya adalah UL. Kemudian dia punya anak lagi LI ya kan. List inilah yang bakal tampilnya bagaimana, tergantung UL atau OL. Oke. Listnya apa? HTML, CSS, PHP, JavaScript, kemudian MySQL. Oke, ini dia. Kemudian tadi ditambah heading ya. Headingnya pakai yang mana? Terserah ya, saya pakai H3. Daftar, materi, pemrograman web. Ya, kita buat di file latihan2.html. Saya ulang lagi ya supaya ingat bagaimana cara membukanya. Localhost /nama, foldernya, filenya. Oke, ini yang dikatakan unordered list ya. Jadi listnya berbentuk simbol titik ini ya. Jika kita bandingkan ya, kita bandingkan localhost /nama ini bedanya. Ini bedanya. Kemudian listnya ini bisa disesuaikan menggunakan atribut type tadi ya, type. Oke, type ya, kalian bisa sesuaikan. Terakhir untuk latihannya, buat tampilannya seperti ini. Baik, sekian untuk materi hari ini ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.